Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya dan selamat sejahtera. Kami dari SMK YP 17 Jombang Jember dengan atas nama Subur dengan mengikuti diklat dari P4TK atau PTC UI Malang, yaitu dengan pengampu Bapak Sugeng di SPD dengan tema nanti pada pembongkaran sistem rem, tromol, dan cakram. Nah, itu dengan ini kami menunjukkan pada peralatan-peralatan ini nanti digunakan untuk melepas pada sebuah roda, berarti kunci roda ini dengan kunci lain, berarti ini juga nanti digunakan untuk pada dial indikator, berarti diukur untuk run out pada sebuah keolengan pada sebuah disc brake-nya. Nah, terus ini juga ini pada sketmat atau Werner caliper atau jangka sorong. Ini digunakan untuk mengukur pada ketebalan kampas. Berarti ketebalan kampas nanti ini ada standarnya, berarti kita untuk mengikuti dengan buku yang ada atau buku petunjuk ini dari Toyota. Berarti sama dengan kendaraannya. Berarti kendaraan ini yang saya gunakan adalah Toyota Gija. Ya, setelah ini juga untuk peralatan ini pada mikrometer. Berarti mikrometer ini nanti digunakan untuk pada mengukur pada sebuah disnya, berarti besar pada piring. Dan ini nanti juga pada kunci momen. Ini pada sebuah kunci momen ini, berarti ini nanti digunakan untuk pada mengencangkan pada suatu baut. Berarti tujuannya apa? Berarti tujuannya ini supaya untuk kekerasan baut ini sama antara baut satu dengan satunya. Dan peralatan yang lain nanti seperti untuk tang, ini juga berarti obeng, min plus nanti juga kita untuk menggunakan ramplas kasar ini nanti kita gunakan untuk ramplas pada sebuah kampas atau mungkin tromol nanti yang mengalami suatu tidak rata atau mungkin nanti pada yang kotor, ini nanti kita gunakan. Ya, setelah ini berarti kita untuk melakukan langkah-langkah pembongkaran pada sistem rem tromol. Berarti sebelum kita untuk melakukan bongkar, yaitu kita untuk menghindari pada suatu baut dulu. Ada baut 19, berarti ini kita kendori dulu. Ini sudah kendor, baru kita untuk melakukan pengendoran pada rem cakramnya. Ya, setelah semua sudah kendor, baru kita untuk melakukan pendongkeraan. Berarti kita untuk supaya aman, kita cek dulu supaya kendaraan ini tidak berjalan. Pada peralatan yang kita lakukan adalah dongkrak, yang ini dongkrak. Terus ini kita gunakan dengan jack stand. Ini sebagai penyangga. Tadi kita untuk melakukan pendongkrakan.
mendongkrak yang depan. Taruh tempat yang aman. Setelah itu kita untuk lepas pada sebuah tromol. Nah, kalau sebuah tromol ini tidak bisa kita lepas, nah itu kita gunakan dengan baut. Kita trek. Dengan kunci 12. Sampai lepas. Ini sudah lepas. Tadi baut ini kita lepas. Setelah itu kita melihat pada sebuah tromolnya, drumnya sini. Kita lihat, kita cek berarti kondisi pada drumnya sini rata atau enggak, dengan juga pada kamas-kamas sini. Kalau kotor berarti kita untuk bersihkan. Berarti kita bersihkan ini tidak dibolehkan menggunakan dengan kompresor. Kenapa tidak bolehkan menggunakan kompresor? Karena gram-gramnya ini dari asbes bahannya ini jadi bisa untuk beracun. Nah itu kita gunakan dengan macun atau sabun atau kuas. Kita bersihkan. Ini juga kita bersihkan dengan kuas. Kita bersihkan. Pada dua tromol ini kita lakukan pengukuran. Berarti kita gunakan dengan jangka sorong. Berarti kita ukur dengan pas pada posisi tengah. Nah ini setelah itu kita baca. Dengan sini hasilnya 228,80. Bahwa ke standarnya sini itu 228,6 mm dengan maksimum 230,6 mm. Bahwa untuk ini dengan hasil kami ukur berarti masih memenuhi standar. Berarti pada sebuah tromol ini tidak bisa kita perlu ganti atau kita perbaiki. Bahwa sini masih kondisi bagus. Nah setelah ini kita pembongkaran. Jadi kita bisa untuk ngecek bahwa kondisinya sini, pistonnya ini, silinder ini bisa main atau enggak. Ini maka itu kita perlu pembongkaran. Berarti langkah kita pembongkaran, kita lepas bekas pada sesuatu di kamasnya sini. Kita tekan, kita putar. Ini sudah lepas, kita cek bahwa kondisinya sini, bekas-bekasnya ini masih bagus atau enggak. Jadi semua sama, kita lepasi.
cek juga kondisinya, kita evaluasi pada sebuah kampasnya ini, bekas-bekasnya sini. Ini sudah kita lepas. Setelah ini kita untuk pemeriksaan pada sebuah kampas. Ini bisa kita bersihkan dengan kuat. Setelah ini sudah kita bersihkan, berarti semua piston kita cek, berarti ini masih bisa gerak, berarti tidak mengalami suatu kemacetan. Ini baru kampas ini kita melakukan pengukuran pada ketebalan kampas. Tinggal kita untuk baca. Sini ketemu 5,4. Bahwa untuk ukuran pada sebuah kampas pada rem tromol atau belakang sini dengan ukuran minimal 1,0 mm dengan maksimum 6,0 mm, bahwa ini kondisi kampas masih layak atau bagus. Nah, setelah ini kita bersihkan ramplas. Setelah itu baru kita untuk melakukan perakitan. Sudah kita ukur, sudah kita cek semua, berarti tromol ini sudah kita ukur, sudah kita cek, kampas sudah kita ukur, sudah kita cek, berarti kondisi ini juga masih bagus. Nah, selang airnya pada belakang ini juga masih bagus, berarti tidak mengalami suatu kemacetan. Berarti ini bisa kita melakukan perakitan lagi. Berarti kita melakukan perakitan, kampas sudah kita pasang, kancing kita pasang, kita masukkan, gas kita pasang, kancing-kancing ini kita pasang. Berarti untuk pemasangan sini jangan sampai tergali, berarti sini sudah ada tandanya atau notnya sini. Ini tromol berarti tadi sudah kita lepas, berarti sudah kita rakit, baru kita untuk melakukan penyetelan. Berarti pada adjusting strapnya bisa kita setel dari belakang. Berarti kita arahkan, kita untuk meninggikan pada sebuah kampas atau mengembangkan, kita arahkan ke atas. Berarti kalau mungkin terlalu renggang, berarti kita arahkan ke bawah. Ini pada stick penyetelan. Berarti sudah kita setel. Semuanya sudah selesai, baru kita untuk pemasangan pada sebuah tromolnya. Nah, ini tromol sudah kita pasang, berarti kita melakukan percobaan. Berarti adanya suatu pergesekan atau tidak. Berarti kalau sudah ini sudah pas, berarti kita lepas, berarti bisa kita ukur. Berarti dengan antara celah kampas dengan pada tromolnya. Berarti bisa kita lakukan dengan kita sorong. Jadi bisa kita lakukan pengukuran
berarti celah kampas dengan antara dengan tromolnya. Berarti sini kita ukur pada posisi tengahnya sini, berarti kita baca, berarti sini ketemu 22,6. Berarti tadi pada sebuah tromolnya sini ketemu 228,8. Nah ini kan selangnya ini selisihnya itu 2, berarti 0,2 bisa kita untuk lakukan. Berarti ini sudah pas, berarti bisa kita memasangkan pada sebuah tromolnya. Baru kita lakukan pemasangan pada sebuah roda. Dan kita pasang, kita baut, masang baut berarti jangan terbalik. Ini rem tromol berarti sudah selesai, baru kita pindah pada rem depan atau rem gagram. Untuk melakukan pelepasan pada baut roda. Lepas pada sebuah roda, kita taruh pada sebuah kaliper pada bautnya sini, ini pada baut 12. Kalipernya ini kita lepas, kita tarik, kita lepas, kita cek pada sebuah pistonnya di sini dan tidak apa-apa, tidak mengalami suatu bocoran. Kita taruh di tempat yang aman. Kita melepas pada sebuah kampas. Dan dengan luas untuk gram-gramnya ini kita perbolehkan menggunakan dengan kompresor karena gramnya ini mengandung racun. Semuanya kampas kita bersihkan. Kita untuk melihat mengecek pada sebuah kampas rem depan, berarti kita ukur berarti kondisi yang paling tipis. Berarti kondisi yang paling tipis kita melakukan pengukuran, tinggal kita untuk membaca sini pada sketmat sini hasilnya ketemu 2,8. Berarti dengan standar pada kampas ini dengan ukuran minimum 1,0. Dengan standar atau yang lebih besar atau ukuran maksimum
adalah 10,0 mm semuanya. Kalau sini hasilnya 2,8, ini masih bisa kita gunakan atau kita pakai karena kita untuk melihat dengan standarnya. Kalau kampas ini bisa kita pakai. Setelah itu kita untuk melakukan pengukuran room out. Bukan room out sini. Room out berarti pada dial indikatornya ini posisikan pada angka 0 sini. Tujuannya kita untuk mudah untuk membaca dan mudah kita untuk memulainya. Bahwa ini sudah kita ukur, sudah kita pas, dan sudutnya ini harus membentuk sudut 90 derajat supaya alat ukurnya pas dan untuk membacanya pas. Nah, setelah itu disc brake ini kita putar sampai satu putaran penuh. Satu putaran penuh ini sudah kita lakukan satu putaran penuh. Ini hasilnya ketemu dengan 0,03. Bahwa sini satu stripnya sini dengan angka 0,01 dikalikan 3 strip berarti 0,03. Ini bahwa kondisi pada disc run out pada kondisi disc brake-nya sini masih layak kita gunakan karena standarnya maksimum keorengan sini 0,15. Kita melakukan ketebalan pada sebuah disc brake-nya. Bahwa disc brake-nya ini kita gunakan dengan mikrometer dengan ukuran 0,0 sampai 25 ukurannya. Kita lakukan ukuran. Kita untuk membacanya sini ketemu 19,5. Bahwa dengan standar pada disc atau piringan sini ukuran maksimum atau standarnya sini 20,0 atau dengan minimum 19. Bahwa sini ketemu 19,5. Bahwa untuk disc brake ini masih layak kita gunakan, masih bisa kita pakai. Ini sudah selesai, berarti sudah kita ukur semua. Bahwa untuk discnya sudah kita ukur, dengan kampas sudah kita ukur, run out-nya keorengan sudah kita ukur. Bahwa sini bisa kita untuk melakukan rakitan. Jadi kampas ini kita pasang lagi nantinya ini. Jadi kampas ini bisa kita pasang nantinya. Jadi kita tetapkan dengan pemasangannya sini. Ini. Ini sudah kita pasang satu kampasnya, tinggal untuk pasang sebelahnya. Ini satunya, berarti pada ini baut luntur ini harus bisa gerak. Ini bisa gerak. Kalau ini nanti sudah bisa gerak, bahwa sini kampas ini bisa habis sebelah. Nah itu dengan baut penjurnya ini semua harus bisa gerak. Ini sudah saya cek, ini bisa gerak. Kalau sudah bisa gerak berarti tidak usah perlu kita keluarkan. Nah ini sudah layak, berarti bisa kita gunakan, masih bisa kita pakai. Sudah pas, sudah kita pasang pelunjurnya, baru kita lakukan pemasangan baut pelunjurnya lagi. Terasi.
Ini kita putar. Ini. Dan ini sudah selesai. Baru kita melakukan pemasangan pada dua roda. Ini bisa putar juga. Selesai semua, berarti kita keraskan di bawah. Bawah sini untuk peralatan kita hindarkan. Kita tata lagi. Tromol. Sudah keras, men. Kita gunakan kunci momen sini. Tujuannya pada kekencangan baut sini sama, berarti kita gunakan dengan ukuran maksimum 12 pada satuan kilogram. Langkah pertama kita gunakan yang 8. Gunakan tanda suara cetak, ini berarti sudah melakukan tandanya. Ini sama, gunakan pada 12. Nah, tadi sudah selesai semua. Dan pedal. Ini sudah selesai semua. Kita lakukan pembongkaran, pemasangan, pengukuran, dan perakitan kembali. Dan setelah itu kita untuk mengecekkan pada pedal rem. Ini pada pedal remnya berarti sudah enak, sudah bagus. Dan setelah itu kita untuk mengukur tinggi pedal rem. Berarti kita untuk pengukuran tinggi pedal rem, berarti kita gunakan dengan mistar baja atau penggaris. Berarti kita ukur tinggi pedalnya, berarti dari lantai. Berarti dari lantai sekian. Ini ketemu 15
55, berarti 155. Bawah tinggi untuk pada standar pada di buku Toyota, pada tinggi pedal rem nanti ya. Berarti sini 154 sampai 164,6. Berarti ini masih standar, masih bisa kita gunakan, masih sesuai. Nah, setelah itu nanti kita lakukan dengan kebebasannya. Berarti kebebasan, berarti kita lakukan, berarti kita pompa, berarti kita ukur bawah sini dengan pedal bebasnya sini. Pedal bebasnya sini ketemu 3. Ini masih layak kita gunakan. Bawah sini untuk melakukan kebebasan pedal, ini sudah kita lakukan. Bawah sini kita sudah selesai. Baik, itu kita benahi lagi, kita tutup lagi. Nih. Berarti sudah selesai kita untuk melakukan penataan kembali pada alat ukur. Ini alat ukur kita kembalikan lagi, harus kita bersihkan dengan standar SOP-nya. Penataan kembali kita bersihkan. Oke. Tadi ini sudah kami untuk melakukan langkah-langkah untuk pembongkaran rem, tromol dan rem cakram. Berarti yang pertama kita untuk langkah untuk melakukan pelepasan, pembongkaran, pemeriksaan, perakitan antara rem, tromol dan ban. Berarti sudah selesai. Dan ini kami tutup dengan kami akhiri. Salam tutup, warahmatullahi wabarakatuh, dan salam dari guru pengampu yaitu Bapak Sugeng Nuryadi SPD dari P4TK UI Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.